Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di mana saja berada, semoga Allah selalu menjaga Anda sekalian dari segala macam bahaya dan malapetaka, baik berupa bahaya lahiriah atau bahaya batiniah. Baik malapetaka lahiriah atau malapetaka batiniah. Dan semoga Allah selalu menjadikan Anda para pemirsa budiman hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita akan kita lanjutkan kepada topik-topik lain yang berkenaan dengan akhlak dan irfan ini, di mana pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian akhlak, jangkauan akhlak, definisi akhlak, tujuan akhlak, dan beda antara akhlak dan ilmu akidah atau juga fikih sebagai contoh bagi lebih memahami apa yang disebut dengan pelajaran akhlak. Yang mana pada topik terakhir tadi, yaitu beda antara ilmu akhlak dan ilmu-ilmu lainnya adalah bahwasanya ilmu akhlak meninjau dari sisi kepemilikan ilmu-ilmu, kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu-ilmu, sudah tentu bukan dilihat dari argumentasinya, karena ia merupakan bagian daripada masing-masing ilmu, tapi dilihat dari cara-caranya, seperti bagaimana mendapatkan guru yang baik, bagaimana beradab di hadapan seorang guru supaya ilmunya menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mencahayai kehidupannya, dan bagaimana mengajarkan keikhlasan, keterbukaan dalam berdiskusi, berdialog sehingga mencapai kebenaran, dan seterusnya, di mana itu merupakan bagian daripada akhlak. Jadi sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa ilmu akhlak ini mencakupi seluruh kepemilikan apa saja, baik berupa ilmu atau selain ilmu. Dan ilmu tidak terbatas pada satu dua ilmu, tapi semua ilmu. Tapi tidak dilihat dari disiplin masing-masing ilmu, melainkan dilihat daripada cara mendapatkan ilmu tersebut, cara mengamalkannya, cara mendapatkannya, mengamalkannya, dan seterusnya. Kali ini para pemirsa sekalian, semoga Allah menjaga Anda semua.
kita akan meneruskan kepada pembahasan berikutnya, yaitu beda antara akhlak secara ilmiah dan akhlak secara umum yang dipakai oleh masyarakat kita dalam bahasa Indonesia khususnya. Akhlak menurut umum yaitu hanya menjurus kepada hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akhlak secara pemakaian umum yaitu manakala karakter-karakter baik dimiliki oleh seseorang. Makanya dikatakan bahwa orang itu berakhlak atau orang itu tidak berakhlak. Manakala dikatakan orang itu berakhlak, yakni maksudnya memiliki karakter-karakter yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik. Dan manakala dikatakan tidak berakhlak, berarti tidak memiliki karakter-karakter yang baik atau sifat-sifat yang baik tersebut. Ini makna akhlak dalam pemakaian umum atau keseharian kita. Tapi makna akhlak dalam bahasan ilmu-ilmu akhlak atau dalam pembahasan ilmiah, akhlak sebagaimana yang sudah ditekankan berulang-ulang, ia mencakupi keduanya. Yakni baik yang karakter baik, perbuatan baik, sifat yang baik, atau karakter yang buruk atau sifat yang buruk atau perbuatan yang buruk. Jadi tidak selalu akhlak dalam pembahasan ilmiah itu bermakna kepada hal yang baik. Kenapa begitu? Karena akhlak dalam pelajaran ilmu-ilmu akhlak itu berasal dari khuluq sebagaimana sudah dijelaskan, yang bermakna apa? Secara umum bermakna karakter atau kepemilikan jiwa manusia terhadap sifat-sifat, apakah itu sifat baik atau buruk. Nah, karena akhlak jamak daripada khuluq, yakni kepemilikan sifat-sifat baik itu sifat baik atau sifat buruk, maka dia tidak selalu bermakna hal yang baik. Jadi akhlak mencakup, akhlak secara ilmiah dan bahasan kita ini itu adalah mencakup kepemilikan sifat-sifat yang baik atau kepemilikan sifat-sifat yang buruk. Ini beda pertama. Beda kedua antara akhlak dalam pemakaian kita sehari-hari dengan akhlak dalam pembahasan ilmiahnya adalah bahwa masyarakat pada umumnya tidak terlalu memusingkan apakah sifat yang baik yang dikatakan akhlak tadi telah menyatu dengan dirinya atau tidak. Jadi ketika orang itu sekali, dua kali, tiga kali dilihat memberikan sumbangan misalnya kepada kegiatan-kegiatan Islam atau yayasan-yayasan Islam atau masjid dan sebagainya, atau menyumbang kepada orang sakit dan sebagainya, anak yatim misalnya juga. Dengan sekali dua masyarakat melihat, orang akan mengatakan dia dermawan, dia berakhlak, yakni memiliki sifat yang baik. Tapi kalau dalam akhlak, dalam bahasan ilmiahnya, pembahasan ilmiahnya, dalam buku-buku akhlak atau kitab-kitab akhlak, yang dibahas selalunya hal-hal yang telah mensubstansi, yakni telah menjadi bagian tak terpisahkan dari seseorang. Yakni dalam bahasa filosofinya dikatakan mensubstansi atau telah menjadi jauhar, yakni telah menjadi zat dirinya. Yang tadinya sifat telah menjadi zat dirinya. Ketika
sifat-sifat itu baik atau baik sifat yang buruk, yakni baik sifat baik atau baik sifat yang buruk telah menjadi bagian bagi dirinya, baru itu dikatakan akhlak dalam peristilahan kitab-kitab atau buku-buku akhlak atau pembahasan ilmiah daripada akhlak. Karena akhlak adalah karakter kepemilikan, baik karakter buruk atau baik karakter yang baik. Jadi beda yang kedua apa? Bahwa masyarakat dalam mengatakan akhlak bagi seseorang itu tidak melihat apakah sifat tersebut telah menjadi bagian tak terpisah dari dirinya. Jadi cukup dengan melihat sekali, dua, tiga sudah dikatakan dia berakhlak baik. Tapi dalam istilah akhlak alias ilmu-ilmu akhlak ini hanya menggarisbawahi atau membahas atau meninjau atau memaknai sebagai akhlak hal-hal yang telah menjadi karakter dan telah dimiliki. Oleh karena itu, dua perbedaan inti daripada istilah akhlak dalam pemakaian umum dan istilah akhlak dalam pemakaian kitab-kitab akhlak. Kemudian pembahasan berikutnya, para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu menjaga dan mengampuni Anda di mana saja berada. Pembahasan kita ke masa depan, insyaallah ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas akhlak ini insyaallah secara rinci, dan semoga saja kita dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebatilan, dan semoga pula diberikan kekuatan untuk mengamalkan yang baik, yang benar. Nah, kita insyaallah akan membahas masalah-masalah akhlak ini secara rinci pada pelajaran kita ini insyaallah ta'ala. Namun demikian, karena akhlak ini adalah suatu sifat yang telah mensubstansi menjadi zat manusia. Katakanlah kalau dalam istilah filsafat, dia merupakan proses aksidental menjadi substansial bagi ruh manusia, bagi jiwa manusia, maka sudah selayaknya kita membahas ruh manusia terlebih dahulu supaya kita memiliki sedikit pengertian tentang ruh manusia ini, tentang hakikat ruh manusia ini atau jiwa manusia ini. Oleh karena itu kita akan membahas dalam beberapa poin besar, yaitu membahas mukaddimah daripada pelajaran akhlak ini yang akan berisikan misalnya struktur manusia, ruh manusia, kenon-materian ruh dan seterusnya insyaallah ta'ala. Kemudian juga yang kedua adalah bagian-bagian akhlak, yakni pembagian-pembagiannya, akhlak baik, akhlak buruk dan seterusnya secara umum. Kemudian yang ketiga, baik buruknya akhlak pada ruh manusia, di mana ruh manusia ini memiliki 4 daya, dan itu akan dibahas insyaallah di salah satu poin mukaddimah pelajaran kita ini, yaitu yang disebut dengan aqilah atau ghadabiyah atau syahwiyah dan wahmiyah. yakni ruh kita ini dalam tinjauan akhlak pada umumnya, atau setidaknya sebagian ulama begitu membaginya, yaitu kepada 4 daya atau 4 power atau 4 quwwah, yaitu quwwah aqilah, quwwah ghadabiyah, quwwah syahwiyah, quwwah wahmiyah.
yakni daya akal, kemudian daya emosi, kemudian daya syahwat yang insyaallah akan dijelaskan satu-satu, kemudian daya wahm, semacam hayalan. Nah, pada bahasan ketiga insyaallah nanti itu akan membahas baik buruknya daya akal, yakni apa yang baik dan apa yang buruk terhadap akal, kemudian begitu pula baik buruknya akhlak pada emosi. Jadi yang pertama baik buruknya akhlak pada akal, pada daya akal, baik buruknya akhlak pada emosi, kemudian baik buruknya akhlak pada syahwat, kemudian baik buruknya akhlak pada campuran dari ketiga daya tadi. Apakah akal dan emosi, atau akal dan syahwat, atau emosi dan syahwat. InsyaAllah ta'ala. Jadi pembahasan kita sekali lagi akan kurang lebih akan menjadi 4 bahasan secara, atau 3 bahasan secara garis besar, yaitu mukaddimah, kemudian pembagian akhlak, kemudian baik buruknya akhlak pada masing-masing daya yang ada pada jiwa atau ruh manusia, yakni akal, yakni emosi, yakni syahwat, atau wahmiyah juga. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memasuki bahasan pertama, yaitu mukaddimah. Pada mukaddimah ini nanti akan terdapat juga banyak sub-sub judul, yang pada kali ini insyaallah kita akan membahas struktur manusia dan kenonmaterian serta kekekalannya. Sebagaimana maklum, manusia, jadi dalam subjudul struktur manusia ini, sebagaimana maklum manusia terdiri dari 2 unsur, yakni unsur lahir dan unsur batin, yakni ruh dan badan. Dan sebenarnya bagi kaum muslimin hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi, yakni bahwasanya manusia memiliki 2 unsur, jasmaniyah dan rohaniyah. Akan tapi karena pembahasan ini adalah diusahakan seilmiah mungkin, seargumentatif mungkin, dan ditujukan kepada semua pemirsa dengan segala lapisannya dan mungkin juga agamanya, maka kita akan membahas tentang kenonmaterian roh ini insyaallah pada kesempatan berikutnya, yakni pada pembahasan berikutnya. Dan insyaallah akan bermanfaat bagi kita manakala argumentasi-argumentasi yang akan diajukan nanti dapat kita pahami dengan baik dan kita resapi dengan baik, dan insyaallah akan membuat kita semakin menjadi mutmain, akan menjadi lebih yakin, akan menjadi lebih mantap terhadap kenonmaterian rohani atau jiwa manusia, dan insyaallah akan menjadi penyebab bagi lebihnya perhatian kita kepada masalah-masalah akhlak atau kepemilikan sifat-sifat baik atau buruk, yang kemudian insyaallah akan membuat kita lebih berhati-hati. Untuk tahapan kali ini
yakni struktur manusia ini, sebagaimana telah dikatakan tadi bahwa manusia terdiri dari lahir dan batin, terdiri dari ruh dan badan. Nah, ruh dan badan ini masing-masing memiliki kecenderungan-kecenderungan. Begitu juga memiliki antipati terhadap beberapa hal. Atau bisa dikatakan memiliki kelezatan-kelezatan tersendiri dan memiliki hal-hal yang menyakitkan. Yakni badan memiliki kecenderungan, kemudian ruh juga memiliki kecenderungan tersendiri. Badan juga memiliki antipati, ruh juga memiliki antipati. Kemudian badan juga memiliki kejayaan-kejayaan. Kemudian ruh juga memiliki kejayaan-kejayaan. Dan sebaliknya, badan juga memiliki kehancuran, kemudian ruh juga memiliki kehancurannya tersendiri. Yakni ruh dan badan, di mana dua unsur ini tidak bisa diingkari kenyataannya, keniscayaannya bagi manusia. Masing-masing, yakni dari ruh dan badan ini memiliki kecenderungan-kecenderungan. Badan memiliki kecenderungan tersendiri, kemudian ruh juga demikian. Badan juga memiliki antipati tersendiri, ruh juga demikian. Badan memiliki kehancuran tersendiri, ruh juga demikian. Nah, yang menyakitkan dan yang tidak disukai badan adalah penyakit-penyakit badaniah. Yani yang tidak dicenderungi oleh badan, antipati daripada badan itu adalah apa? Penyakit-penyakit badaniah dan rasa sakit yang dialaminya. Jadi penyakit-penyakit badaniah atau rasa-rasa sakit seperti kalau dipukul atau terkena api, ini merupakan antipati daripada badan. Jadi badan berusaha menghindar daripada apa-apa yang tidak dicenderunginya itu. Yakni apa-apa yang tidak selaras dengan dirinya, apa-apa yang tidak mendukung kesempurnaannya, atau apa-apa yang menjerumuskannya kepada penderitaan seperti sakit dan penyakit. Nah, ini antipati daripada badan. Kemudian kecenderungan-kecenderungan badan atau kelezatan-kelezatannya, yakni kebalikan daripada hal pertama itu adalah apa? Sehatnya. Jadi apa yang diantipati oleh badan, penyakit atau rasa sakit. Kemudian apa yang dicenderungi badan? Sehatnya. Yakni rasa sehat merupakan hal yang dicenderungi oleh badan kita. Dan ilmu yang menerangkan rasa sakit, kemudian menerangkan penyakit, juga menerangkan tentang sehat, yang menerangkan tentang bagaimana menghindari penyakit, yang menerangkan tentang bagaimana mengobati penyakit, yang menerangkan tentang sehat dan bagaimana mempertahankan sehat. Biasanya ilmu yang membahas hal tersebut disebut dengan ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Ini yang menyangkut badan manusia atau badaniah daripada manusia. Sementara yang menyangkut ruh, jadi apa yang menyangkut ruh, apa yang menjadi kecenderungan daripada ruh, dan apa yang menjadi antipati daripada ruh, apa yang menjadi sakit bagi ruh dan apa yang menjadi
sehat bagi ruh manusia itu adalah hal-hal yang bersifat ruhaniyah, hal-hal yang istilahnya menyangkut daripada atau kepada batiniah manusia. Oleh karena itu yang menyakitkan bagi ruh dan tidak disukai ruh atau antipati ruh adalah apa? Akhlak-akhlak yang buruk. Yani yang tidak disukai oleh ruh dan merupakan penyakit bagi ruh, yang menyakitkan juga bagi ruh, disadari atau tidak, itu adalah apa? Akhlak-akhlak yang buruk. Dan juga menyebabkan kehancuran daripada ruh atau bagi ruh manusia. Dan untuk memulihkannya adalah kembalinya ruh tersebut kepada apa? Kepada akhlak-akhlak mulia. Yakni ketika ruh itu berkarakter dengan akhlak-akhlak yang buruk, dengan kebiasaan buruk, dengan kepemilikan yang buruk, maka dia bisa dikatakan sudah hancur, sudah hina. Na'udzubillah. Kemudian sehatnya ruh ini, pulihnya ruh ini, itu dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada akhlak-akhlak mulia, mengamalkan akhlak-akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini bukan hanya menyembuhkan dari penyakitnya, yakni akhlak-akhlak yang buruk itu, tapi bisa menyelamatkannya, bisa membuatnya selamat di dunia dan akhirat, dan bisa mengantarnya kepada makom apa yang dikatakan oleh para ulama akhlak sebagai makom muqarrabun atau makom muqarrabin, yakni orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan para pemirsa budiman, semoga Allah selalu menjaga dan mengampuninya di mana saja berada. Semoga saja Allah memberikan kekuatan kepada kita memahami masalah-masalah akhlak ini dan menerapkannya dalam kehidupan, sehingga Allah akan mengantar kita kepada makom muqarrabin tersebut, yakni kepada makom didekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang menerangkan hal ini, yakni yang menerangkan karakter buruk, karakter baik, dan cara mengobati karakter buruk, dan cara menggapai karakter baik kemudian mempertahankannya. Ilmu yang menjelaskan hal ini itu disebut ilmu akhlak. Jadi penjelasan kali ini lebih memperjelas apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan sebagai tambahan yang perlu diketahui juga adalah bahwasanya badan manusia ini bersifat jasmaniyah dan sirna. Sementara ruh manusia sebaliknya, yakni non materi dan abadi. Nah, oleh karena itu kematian itu bukan hancurnya ruh, hancurnya badan. Kematian adalah pisahnya ruh dari badan. InsyaAllah pada pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan. Dan insyaAllah akan kita perjelas mengenai kenon materian ruh ini. Semoga Allah dan para pemirsa sekalian, semoga kami dan para pemirsa sekalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh iblis, syaitan yang selalu mengilhami keburukan, dan mudah-mudahan Tuhan selalu mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhan,
Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu.